Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Asari. Seorang guru merupakan salah satu profesi yang mulia. Maka dari itu, saya bangga menjadi salah satu guru profesional di SMA N 1 Banjarbaru. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum kita memulai aktivitas, seperti biasa, kita berdoa bersama dulu. Untuk ini, Bapak minta Ihsan untuk pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke. Kalau saya perhatikan semua kursi terisi penuh, berarti semuanya hadir ya? Oke. Ya, jadi nikmat sehat itu merupakan salah satu nikmat yang kita manusia yang sering lupa ini kadang lupa untuk menyukurinya. Untuk itu, Bapak kembali mengingatkan, sering-seringlah kita bersyukur atas nikmat yang sudah kita terima. Mudah-mudahan dengan bersyukur tersebut, nikmat kita semakin ditambahkan oleh Allah. Semuanya hadir. Dan selanjutnya, silakan Anda sekalian untuk buka e-learning-nya, isi daftar hadir mandirinya. Bapak beri kesempatan untuk mengisi login ke e-learning dan mengisi daftar hadir untuk 1 menit. Dimulai dari sekarang.
Sudah ya kira-kira? Oke, kalau sudah semua, silakan diletakkan kembali handphonenya. Dan seperti biasa, untuk menambah semangat kita di kegiatan belajar hari ini, kita berdiri sama-sama. Mari kita menyemarakkan Yaliat Semansa. Sudah siap? Oke. Semansa selalu bersatu, siap beradu, menjadi nomor 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Ya, nah, tadi pagi Bapak sempat perhatikan lewat di pengawas harian, ternyata ada 2 siswa Bapak yang telat hadir hari ini. Betul demikian ya, Herza? Ya, gitu ya, Nofza? Oke, nah, ya berkaitan dengan saudara kalian yang telat datang ke sekolah, Nofza dan di sini kita perhatikan ternyata dia mendapatkan pengalaman dari situasi telat hadirnya ke sekolah tadi. Kira-kira bisa ceritakan sedikit pengalamannya bagaimana ketika kalian datang ke sekolah dan mengalami tindakan oleh pengawas harian. Panik karena sudah ditutup pintu gerbang. Oke, kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh pengawas harian? Oke, jadi ada proses dulu yang harus dijalankan baru kamu boleh masuk ke kelas gitu ya. Nah, dari pengalaman teman kalian tadi yang ternyata sebelum dia masuk kelas, dia disuruh hormat bendera dulu waktu Bapak lewat dan kemudian disanksi untuk membersihkan pengawas harian. Nah, dari pengalaman yang di situ kira-kira berkaitan dengan materi kita sebelumnya, saudara kalian tadi mendapatkan situasi pengendalian sosial. Menurut kalian nih, berdasarkan jenisnya pengendalian sosial apa yang telah didapat oleh teman kalian? Silakan. Ya. Gimana, San? Ya, gimana? Ya. Ya, Kal. Ya gimana tadi? Pengendaliannya secara koersif. Ya. Kenapa? Oke. Pengendaliannya berdasarkan cara koersif sebab dilakukan dengan tegas. Bagus ya. Ada lagi ya tambahan? Silakan. Gimana? Ya, silakan. Dikendalikan setelah terjadinya pelanggaran. Oke. Bentuk jenis pengendaliannya berdasarkan sifat adalah represif karena dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Betul ya? Iya. Ada lagi tambahan? Silakan. Gimana? Ada lagi tambahannya? Kalau berdasarkan bentuknya, berarti adalah formal. Kenapa formal? Iya, karena yang melakukan tindakan pengendaliannya adalah dari lembaga pendidikan. Diwakilkan di situ oleh pengawas harian, yaitu seorang guru yang bertugas sebagai pengawas harian di situ. Nah, dari gitu ya. Nah, ternyata dari situasi yang dialami oleh teman kalian atau dari pengalaman saudara kalian tadi juga menjadikan sebuah pelajaran bagi kita terkait mengenai materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian masih ingat apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya dan dapat mengaplikasikannya untuk memahami dalam situasi di masyarakat. Oke, hari ini kita akan lanjutkan kegiatan kita kemarin karena sebelumnya kita sudah buat aktivitas untuk menyusun rencana gitu ya,
menyusun rencana untuk membuat sebuah proyek, yaitu video contoh perilaku menyimpang dan pengendalian sosial, gitu ya. Oke, bisa dibantu dulu nak untuk mengoperasikan LCD-nya. Kabel, iya, kabelnya kita tolong turunkan. Cek. Ya, terima kasih. Ya, jadi tujuan yang kita ingin capai pada aktivitas pembelajaran kita kali ini yaitu melalui aktivitas membuat video drama, peserta didik dapat menganalisis jenis pengendalian sosial dan mengidentifikasi lembaga pengendalian sosial dengan benar. Nah, gitu ya. Jadi karena kemarin kita sudah membuat perencanaan dan kemudian kita memulai aktivitas dengan menyusun jadwal kegiatan tersebut dan melakukan kegiatan mengolah video. Tentunya setelah kemarin Bapak minta kalian menyajikan link video, Bapak yakin hari ini kalian sudah siap untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian buat tersebut. Gitu ya. Sip. Kalau gitu sebelum kita memulai, silakan Ananda untuk memformasikan tempat duduknya dengan anggota kelompoknya masing-masing.
Di sini kira-kira sudah dikirim ke link ya? Sudah aman ya? Kita tunggu konfirmasi dari kelompok lain dulu. Gimana, sudah dikirim ke link? Kelompok kalian sudah dikirim ke link? Sudah. Cari tempat duduknya. Sudah disajikan di link? Apa bedanya dari video yang pertama dengan yang terakhir? Ada tuh yang satu di sana tuh. Baru itu baru tahu. Ada cewek Itu di sana apa? Di sana kan ada. Bagian depan. Warna kamera. Dia senyum dia ke kamera tuh. tutup gak tutup senyum aja. Belum pada like video. Apa, Pak? Itu sudah. Ada mana? Sajikan di Google Form-nya. Coba kasih ya. Kopikan linknya, taruh di sana. Oke, kelompok di sini sudah dikirim di Google Form-nya. Oke. Di sini sudah dikirim. Ya, silakan. Oke. Kalau Bapak perhatikan tadi semua kelompok sudah siap ya. Ada sudah mantap semuanya kan? Ya. Kalau begitu kita maksimalkan waktunya untuk aktivitas presentasi hasil kerja diskusi kalian. Dan tentunya sistemnya kita buat presentasi secara bergantian. Dimulai dari kelompok di depan terlebih dahulu sampai nanti bergiliran ke kelompok yang ada posisinya di belakang. Dan dalam presentasi silahkan kalian bisa simak dengan seksama video karya tayangan perdana dari kreativitas teman-teman kalian di sini. Sudah beli tiket semuanya ya? Takutnya nanti kalau nggak beli tiketnya bakal dikeluarkan. Oke, enggak ya. Jadi dalam presentasinya silahkan nanti kalian menyimak sama-sama dan Bapak kasih kesempatan untuk memberikan komentar dari karya teman kalian. Oke, kalau begitu untuk dipersiapkan terlebih dahulu dari kelompok game. Dari olahraga ya? Iya, dari olahraga silahkan. Untuk semua anggotanya bisa ke depan. Semua Oke, silakan dioperasikan.
Lewat. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok olahraga ingin menunjukkan video drama kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Jordana. Saya sudah memakai Safani. Saya Muhammad Nofiyat Anda. Saya Indah Halisa Putri. Saya Muhammad Uzadian. Oke, baik, saya akan mulai videonya. Tim lu curang ya? Tim lo yang payah, makanya kalah. Kalah, tim lo bayar wasit. Kalah mah kalah aja. Apakah benar-benar saudara Zidan dan saudara korban saudara Hadir yang mulia. Bisakah saudara Rizky untuk menceritakan kronologi yang terjadi saat itu? Baik, jadi pada saat itu saya menonton pertandingan di stadion antara Persib melawan Persija bersama teman-teman saya. Lalu setelah itu saya pulang ke rumah dan kebetulan saya di jalan yang sepi. Lalu ada supporter lawan yang mengejek saya. Tentu saja saya tidak terima. Lalu saya menanggapi ejekan tersebut. Lalu supporter lawan juga tidak terima dan langsung menganiaya saya. Terima kasih. Apakah benar saudara Zidan dan saudari Indah melakukan tindakan tersebut? Benar, kami melakukannya. Baik, dengan ini saudara Zidan dan saudari Indah saya menyatakan atas pasal 353 KUHP yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun. Kalah, tim lo bayar wasit. Apakah benar saudara Zidan dan saudari Rizky dan saudari Indah Oke, jadi itu tadi adalah video contoh perilaku penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Jadi ya di bidang olahraga. Berdasarkan di video tersebut, pengendalian sosial, jenis pengendalian sosial berdasarkan cara yaitu cara persuasif karena pelaku
diundang oleh pihak pengadilan. Lalu dengan sifatnya represif karena penyimpangan sudah terjadi. Lalu dalam bentuk yaitu bentuk formal karena menggunakan jasa pihak berwenang yaitu kejaksaan. Dan dari kami terima kasih. Apakah ada yang ingin ya, ada yang bertanya? Jadi izin menanggapi tadi berdasarkan cara kalian kalau nggak salah persuasif ya. Ya. Kenapa bukan koersif? Karena kan itu ada tindakan berupa ditahan ya. Karena pada video tersebut kami pengendalian tersebut pengendalian sosial yang di video tersebut adalah pengendalian sosial persuasif karena pengendalian sosial yang dilakukan melalui pendekatan seperti imbauan dan bimbingan. jadi kayak melalui surat dari pengadilan. Baiklah. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, karena tidak ada yang tanya lagi, kami tutup. Sekian dari kami, kelompok olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu dan silakan untuk kembali ke tempat. Tadi ada satu pertanyaan yang dilontarkan terkait mengenai tanggapan tentang penjelasan apakah cara persuasif itu tepat disampaikan dari contoh video gitu ya. Oke, nanti kita akan jawab di akhir kesempatan sekaligus nanti kita simpulkan dalam menyimpulkan dari hasil apa yang kalian sajikan. Sementara kita tampung terlebih dahulu dan kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan. Silakan. Berarti kita memberi tanggapan Jadi yang selawat ini ada mau ada selawat dulu. Kenapa di sini? kalian nanya kamu. Kenapa ada di YouTube? Apa disuruh itu ya? Dia lokomotif sudah. Lewat emailnya, masuknya lewat email. Buka emailmu, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Kelompok Engineering. Ini video singkat dari kami. Perkenalkan, saya Tasya. Perkenalkan, saya Muhammad. Jadi, saya Muhammad Sanggara Yuda.
Bentar, emang kenapa? Ini motor gua. Kok pas ini punya bapak lu? Ada surat apa Pak? Nggak ada pak. Waduh, kamu ini. Samping dulu. Motor berisik nih. Ini motor berisik ini nggak ada. Pinjam aja. Ini motor berisik, ininya nggak ada, spionnya nggak ada, ininya mati juga surat-suratnya. Waduh, kamu motornya saya tilang, kamu motornya saya amankan dulu ya. Ntar kamu ambil di kantor, oke? Saya bawa dulu. Kamu ini mau macam-macam. Ini motornya rusak ini, motornya berisik. Kamu ini, waduh, nah ininya nggak ada, mati. Mau jadi apa kamu? Hah? Yuk, saya amankan dulu motornya. Nggak boleh. Saya amankan. Ya, itu ya, terima kasih. Untuk tadi saya tegaskan kembali untuk berdasarkan caranya kami menggunakan cara koersif, yaitu dengan tindakan tegas berupa penahanan kendaraan, dan berdasarkan sifatnya adalah represif karena setelah terjadinya penggantian knalpot yang nyaring tersebut baru ditahan, dan berdasarkan bentuknya adalah formal karena menggunakan badan pengendalian berupa sebenarnya polisi, tapi nggak ada itunya, jadinya kami menggunakan peralatan seadanya seperti itu. Sebenarnya lembaga kepolisian yang dilibatkan. Setia ada pertanyaan? Silakan. Saya Aurora Maulida Putri, perwakilan dari kelompok peserta dulu ingin memberi tanggapan. Video yang kalian tampilkan sudah cukup bagus. Endingnya Reca ada capcutnya. Dan ini dari saya, terima kasih. Ya, informasi dan tanggapannya. Baik, karena video sudah ditampilkan dan sudah diberi penegasan, sudah selesai juga, maka kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri semangat dulu untuk kelompok. Silakan untuk kelompok selanjutnya.
Saya mau rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok masak 1. Saya Aisyah Jini Basari. Saya siswa semua. Saya Romalia Putri. Saya Anissa. Kami ingin menampilkan video kami. Ada keperluan apa kalian kesini? Kami lupa jalan, lalu kami menemukan tempat ini. Oh, kalau begitu ikut ke rumah saya saja. Kalian duduk di sini. Saya mau kirim makanan ya. Ini dimakan. Ini makanan khas desa kami ya. Makasih Bu. Ya, sama. Kenapa diliatin aja, gak dimakan? Kami takut makanan itu tidak bersih dan tidak berani memakannya. Siapa tahu Anda memasukkan racun ke dalam makanan tersebut. Oh, jadi kalian takut memakan makanan itu karena menuduh saya memasukkan benda beracun ke makanan itu? Kalau makanan itu emang nggak beracun, kenapa ibu makan makanan juga? Baiklah, saya akan memakan makanan itu untuk membuktikan pada kalian. Silakan saja dicoba. Ada apa ini kalian ribut-ribut seperti ini? Ini Bu, anak muda ini menuduh saya masukkan racun ke makanan itu. Seharusnya kalian itu jangan berprasangka buruk dulu kalau misalnya diberi sajian. Kalian makanlah sedikit untuk menghargai penghuni rumah. Kau juga. Jangan langsung memarahi tamu yang datang. Bisa jadi mereka ada alergi atau ada alasan lainnya. Udah, sekarang maafkan aja. Ibu, kami minta maaf kami telah beralasan nggak buruk. Udah, sekarang kalian maafkan aja. Saya minta maaf kami telah berprasangka buruk. Saya minta maaf juga ya Bu. Kenapa juga saya telah marah-marah kepada kalian dan tidak mengerti masalah kalian atau keadaan kalian. Dari video tersebut 5 subscribe. Caranya yaitu persuasif, sifatnya itu preventif dan bentuknya formal. Lembaga adat yang mengendalikannya kepala adat. Ya, dari kami terima kasih. Oke, dari kalian ada tanggapan atau masukan? Perkenalkan, saya Amelia Kasari dari perwakilan dari kelompok masak 2. Menurut kami videonya sangat cukup menarik. Bagian tokoh kepala adatnya juga sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok penyaji. Baik, selanjutnya silakan untuk kelompok berikutnya.
enak ya. Aneh gitu. Sengaja. Enak tau. Kalian ini salah cowok pasti aneh lidahnya. Ini gak enak. Enak tau. Enggak, aneh. Kalian aja salah. Pasti yang kalian tuh masalah. Udah. Ya orang berbeda tahu. Udah. Apa kalian tinggal apa? Hargain dong. Hargain. Ya. Ya sudah deh kalau gitu aku minta maaf ya. Pada video ini memuat pengendalian sosial berdasarkan cara, yakni persuasif. Pengendalian sosial yang dilakukan melalui pendekatan seperti imbauan dan bimbingan. Yang kedua, berdasarkan sifat, yakni represif. Pengendalian sosial ini dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Yang ketiga, berdasarkan bentuk, yakni informal. Pengendalian sosial yang dilakukan secara langsung melalui proses sosial dan tidak lembaga pengendalian sosial pada video ini berupa lembaga adat, yang dimana pada kasus seperti di video tokoh adat yang dapat melakukan pengendalian sosial bisa berupa tokoh adat ataupun sesama warga masyarakat. Sekian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya tampilkan. Ada yang ingin menanggapi? Saya Natalia dari kelompok izin menanggapi kelompok masalah kedua, yaitu dari yang kami lihat kelompok sudah mampu menyampaikan mengenai melalui dari cara sifat, bentuk dan caranya, bahkan dari lembaga sosialnya sudah nyambung dengan video yang mereka sajikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Kevin atas sambutannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri semangat dan beri aplaus dulu untuk kelompok penyaji. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk kelompok berikutnya. Oke, kelompok game. Games. Ada pengumuman, kita cap. Kunci sepeda motor. Bisa diulang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok game akan menyajikan video atau film pendek kami mengenai penyimpangan. Dan anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, yaitu tentang kuliah Marina, lalu ada
video sudah kami siapkan. Kal, yuk. Kamu malam ini ada waktu nggak? Main ML yuk ntar, kayak biasa. Ya udah, gua duluan ya. Oke. Dadah. Ya. Lah, kalah. Lost aja guys. Kayaknya turnamen ini bagus juga deh. Gas, tadi gua nemu ini di IG minggu depan. Gas. Gas yuk. Kal, kiri, ayo. Toilet bawah, toilet bawah. Terus bawah. Ayo, bisa. Dikit lagi, dikit lagi. Victory! Nice. Kiri, kiri. Kal, mabar yuk. Kalau ada guru, bablas aja. Yuk. Waduh, lanjut aja lah. Assalamualaikum. Ayo kita belajar anak-anak. Oke, hari ini kita belajar tentang lembaga sosial. Wah, ngapain mereka? Bu. Iya, ada apa? Ngapain kalian? Main game kan? Ikut kalian semua ke ruang guru. Sorry ya, tadi gara-gara gua. Santai. Kalian main HP kan tadi di kelas? Kalian tahu kan itu sudah melanggar peraturan sekolah untuk tidak bermain HP di kelas? Paham, Bu. HP kalian Ibu sita, orang tua kalian sudah dipanggil ke sekolah. Iya, baik, Bu. Baik, jadi anak Ibu sudah berbicara dengan orang tua kalian. Ibu harap kalian tidak mengulangi kejadian ini lagi. Ibu mendukung prestasi kalian di dunia e-sport. Boleh main game, tapi tidak saat pembelajaran berlangsung. Baik, saya paham sudah melakukan perbuatan yang tidak sesuai tempatnya. Saya mengakui kesalahan saya dan tidak akan mengulanginya lagi. Haikal paham? Iya, Bu. Sebagai bukti kalian paham, tolong buat surat perjanjian agar kalian tidak mengulangi kejadian ini lagi. Oke, Ibu anggap kalian sudah mengerti agar tidak mengulangi kejadian ini lagi. Ini HP kalian Ibu kembalikan. Harap fokus ke pembelajaran dan tidak bermain game. We can just live inside this moment. You and I get through the
darkness, knowing we'll find the light. If we just smile, if we just smile. Dari film pendek yang telah kami sajikan, jenis pengendalian sosial yang terdapat dalam film tersebut adalah berdasarkan caranya memakai represif karena berupa teguran dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran suatu aturan, dan berdasarkan sifatnya merupakan represif karena pengendalian yang dilakukan bertujuan mengembalikan keserasian dan sudah terjadi. Lalu berdasarkan hukum adalah formal karena merupakan pengendalian dari lembaga pendidikan. Dan seperti yang sudah dijelaskan, lembaga pengendalinya adalah lembaga pendidikan berupa guru yang terdapat pada studio. Maka ada yang perhatikan semuanya baik, ceritanya juga bagus, tapi masalahnya kameranya terlalu goyang. Terus aja sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok penyaji. Dan silakan kembali ke tempat. Kemudian silakan dipersiapkan untuk kelompok selanjutnya. Kemana, Jak? Jak kemana, Jak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok seni. Saya sendiri Anindya Priscilla Rabbani. Nah, di sini kami akan menyajikan hasil kerja kelompok kami, yaitu video drama. Sila, Soba, kalian dipanggil Pak Heri ke ruang guru tuh. Sekarang sananya. Iya. Yaudah, ayo Sil. Ini tadi gambaran kalian ketinggalan di situ. Oh iya, astaga aku lupa. Makasih banyak ya.
Iya, kenalin aku Dea dari Motor Sila. Sobat, kami dari kelas IPS. Duduk sini lagi yuk. Aku dari tadi merhatiin gambaran kalian, sumpah keren banget. Kalian udah lama hobi gambar? Biasa aja kok, yang tadi cuma iseng aja. Ya, aku juga nggak jago banget sih gambar. Aku cuma bantuin Sila dikit-dikit aja. Sebentar. Aku juga udah lama hobi gambar. Alhamdulillah udah bisa sampai open commission dan punya branding sendiri. Gambaran kalian tadi udah setara sama yang biasanya orang-orang jual. Kalau kalian mau, aku bisa nyediain platform promosi. Nanti kliennya lewat perantara aku, terus ke kalian. Nggak bagi hasil nggak apa-apa kok. Aku cuma mau nyediain media promosi aja. Coba, lu gimana nih? Apa itu? Menurut kalian tetap gambarin nggak? Menurut aku gambarin aja sih. Soalnya kan ini kesempatan bagus buat kalian. Lagian seni itu kan bebas. Menurutku sih nggak usah. Seni itu memang bebas, tapi dalam artian bebas berkreasi dan tidak merugikan orang lain. Suruhan klien kalian itu termasuk pelecehan seksual loh, dan itu melanggar norma. Iya tuh bener kata Zahra. Lagian nanti jadinya nggak berkah. Iya ya, bener juga. Ya sudah deh. Bagus banget, Ra. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku jadi kamu sih aku ambil. Lagian itu uangnya lumayan. Terus kalian belum tentu dapat job lagi nantinya. Lagian cuma gambarin orang kok. Iya sih. Ya udah deh, ntar aku diskusiin sama sobat. Assalamualaikum. Kalian mau kemana bawa alat lukis itu? Kami mau lanjutin gambar nih. Kebetulan kami dapat tawaran juga. Gambar apa emangnya? Kami diminta buat gambarin perempuan yang berpose erotis, Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim, nggak boleh kalian gambar kayak gitu. Menggambar itu memang diperbolehkan, tapi ada juga ketentuannya. Apa yang diminta sama pembeli kalian itu tidak sepatutnya untuk digambarkan karena akan menimbulkan dosa jariah untuk kalian sendiri. Tapi kan ini kesempatan buat kami, Ustaz. Kesempatan tuh bisa datang lain kali dengan kesempatan yang lebih baik lagi daripada yang sekarang ini. Oh gitu ya Ustaz. Makasih ya atas pencerahannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah gitu potong. Ada tiga jenis pengendalian sosial, yaitu yang pertama berdasarkan cara, yaitu persuasif, atau pengendalian sosial dilakukan dengan pendekatan atau nasihat. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat, yaitu preventif, atau pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan sosial. Yang ketiga berdasarkan bentuk, yaitu formal, pengendalian sosial dilakukan secara resmi oleh pihak berwenang. Baiklah, sebelum kalau ditutup, silakan kepada kelompok yang menanggapi. Perkenalkan, saya Muhammad Mirza dari perwakilan kelompok olahraga. Jadi dari video itu kami sangat setuju. Terus dari kesimpulannya berdasarkan cara
berdasarkan bentuk kami dari sifat kami sangat setuju. Nah, tapi mungkin ada yang perlu ditanggapi, pemahaman Ustadznya kurang mendalami. Goyang-goyangnya. Jadi Ustadznya kurang goyang-goyang. Demikianlah yang dapat kami sajikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok penyaji. Silakan kembali ke tempat. Oke, nah tadi kita sudah simak semua karya dari teman-teman kalian, dan untuk itu kita beri aplaus dulu untuk semua karyanya. Dan dari semua video yang sudah disajikan tadi, kita mendapatkan sebuah pengetahuan baru bahwa dalam mengendalikan dalam melakukan pengendalian sosial itu diperlukan beberapa peran. Di antaranya kita mengenal tadinya ada lembaga-lembaga, gitu ya. Oke, sambil kita simpulkan, Bapak bantu untuk slide dengan kesimpulan di sini bahwa kita berdasarkan hasil penjelasan yang disampaikan oleh teman kalian melalui video-video mereka tadi. Oh, sorry. Iya, di sini ya. Nah, pada kelompok otomotif tadi ya. Nah, pada kelompok otomotif tadi menayangkan video bahwa ada aktivitas sekelompok anak atau kelompok pecinta motor mungkin yang menunjukkan modifikasinya itu yang mengganggu ketenangan umum. Kalau nggak salah tadi dengan menggunakan knalpot yang bersuara keras gitu ya. Gitu ya? Iya. Lembaga pengendalinya di situ ditunjukkan oleh seorang institusi, disebutnya tadi adalah kepolisian. Nah, di situ menunjukkan bahwa lembaga kepolisian merupakan salah satu dari lembaga yang bertindak di masyarakat untuk melakukan pengendalian sosial. Nah, artinya dalam situasi tertentu kita membutuhkan lembaga-lembaga seperti ini. Sebagai contoh tadi ketika untuk menertibkan warga yang melanggar ketertiban lalu lintas atau ketenangan umum. Nah, di situ kalau seandainya yang kurang berkompeten, maka warga tadi atau si penyimpang tadi mungkin barangkali tidak memperhatikan teguran atau tindakan pengendalian tersebut. Tapi dengan seseorang yang memiliki kewenangan di situ, seorang polisi, maka akan memberikan efek yang efektif agar seorang penyimpang itu menyadari kesalahannya. Itu ya. Jadi tadi dilakukan tindakan penilangan ya, dan disita motornya, dibawa ke kantor polisi. Ceritanya seperti itu kan ya? Oke. Kemudian yang kedua, lembaga yang kedua di sini adalah lembaga sekolah. Kalau kita sajikan di sini berdasarkan urutan lembaga sekolah. Lembaga sekolah tadi disampaikan oleh contoh video dari kelompok game. Nah, mereka menceritakan bahwa sebuah penyimpangan yang terjadi di sana ketika seorang siswa atau beberapa siswa melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Di antara tata tertib sekolah yang ada terkait dengan video berarti dia melanggar
melanggar peraturan sekolah, yaitu dengan main game di saat jam belajar atau di saat gurunya menyampaikan materi di depan. Nah, situasi ini dimanfaatkan untuk ya bermain game. Bermain game bukan sesuatu yang menyalahi. Tapi kalau tempatnya yang salah, ya itu akan berdampak kepada penyimpangan. Gitu ya. Jadi kesalahannya ini adalah melanggar tata tertib. Nah, dalam situasi contoh tadi diceritakan ternyata dia disanksi oleh seorang guru. Diajak ke sebuah ruangan, diberikan penjelasan dan dipanggil orang tua. Seperti itu tadi ya. Nah, kemudian membuat ada tanda tangan, berarti membuat surat pernyataan gitu kan, untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sudah dilakukan. Nah, berdasarkan cerita yang disampaikan oleh contoh video tadi, maka di situ pelaku pengendalian sosialnya itu adalah seorang guru, yang dimana seorang guru ini memiliki sebuah lembaga, yaitu lembaga pendidikan, gitu kan. Nah, jadi lembaga pendidikan atau sekolah itu merupakan salah satu juga lembaga sosial yang bertindak sebagai pengendali di masyarakat. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut kepada yang ketiga. Yang ketiga, ternyata pengendalian sosial itu bisa ditemukan pada lembaga pengadilan. Nah, pada lembaga pengadilan di sini kita melihat contoh yang disajikan oleh kelompok siapa tadi? Kelompok olahraga, ya. Dalam aktivitasnya katanya ada tawuran supporter ya. Nah, ada perkelahian supporter pendukung klub sepak bola yang akhirnya berujung kepada ya tindak kekerasan. Dalam situasi itu memunculkan sebuah tindakan yang merugikan orang lain atau menimbulkan korban. Tadi kalau kita lihat korbannya ditendangnya di kaki, berdarahnya di kepala gitu ya. Oke. Keren. Dari tindakan tadi, di situ sebenarnya merupakan sebuah penyimpangan sekunder, gitu ya. Jadi tindakan kekerasan ini sebenarnya bukan tindakan yang dapat ditoleransi. Nah, dalam upaya pengendaliannya, karena tindakan ini diperlukan yang lebih intens, maka sampailah kepada ya sidang pengadilan karena menciderai atau terdapat korban di antara peristiwa tersebut. Nah, yang namanya situasi seperti ini, maka umumnya tidak hanya cukup dengan perjanjian atau kata maaf saja. Agar menegakkan keadilannya, maka diperlukan sebuah lembaga pengadilan, gitu ya. Nah, dalam hal ini tadi Bapak mencatat ada sebuah pertanyaan, apakah tepat disebutnya dalam lembaga pengadilan itu adalah persuasif? Nah, jadi kalau lembaga pengadilan melakukan sebuah tindakan pengendalian, sebenarnya itu sudah berujung kepada bentuk koersif ya, Nak ya. Nah, jadi kenapa koersif? Ya karena di situ ditegaskan bahwa ada undang-undang yang perlu ditaati oleh masyarakat, dan kalau seandainya memang persuasif, barangkali persuasif ini umumnya dilakukan oleh masyarakat. Nah, misalkan oleh RT untuk sebagai penengah mengingatkan warganya untuk tidak mengulangi lagi dan menjaga ketertiban di lingkungannya. Nah, mungkin itu boleh persuasif, yang segera diingatkan. Tapi kalau hanya sudah langkahnya kepada pengadilan, itu sudah bertindak ke dalam bentuk yang ya memiliki ketegasan, gitu kan? Jadi yang namanya sebuah lembaga itu dia bertindaknya tegas, tidak lagi main-main, tidak lagi hanya sekedar ya udah sudah ketemu silakan saling bermaafan, tidak demikian. Tapi sudah menjalani langkah hukum. Langkah hukum di Indonesia tidak main-main kan? Ada sanksi, ada pidana. Gitu ya. Oke. Ya. Tadi sudah kita bahas tentang lembaga pengadilan. Jadi koreksinya di situ ya, Pak ya. Oke. Selanjutnya tadi ada lembaga adat. Oke, lembaga adat ini
kita melihat dari contoh yang disajikan oleh kelompok masak tadi ya. Ada 2 kelompok di sini yang memilih untuk bercerita mengenai hobinya di memasak, masak-memasak. Berkaitan dengan lembaga adat, maka di situ mereka menceritakan bahwa ada sebuah makanan khas dari sebuah daerah tertentu yang kemudian menjadi ejekan atau menjadi apa? Ya, koreksi miring gitu ya. Untuk kemudian menjadi sebuah perdebatan. Nah, supaya tidak mengganggu hubungan sosial antar suku atau kelompok yang berbeda, maka diperankan oleh seorang tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk menjadi penengah. Itu kan kira-kira tadi ya. Kemudian contoh yang pertama tadi gimana nih? Ya. Bapak agak sedikit perlu bantuan untuk mengingat kembali. Oh iya. Nah, dari sebuah dari sebuah suku atau adat atau masyarakat tertentu memiliki cara sajian makanan yang mungkin bisa dikatakan agak ekstrim gitu kan. Nah, jadi keresahan orang yang bukan dari suku yang sama mengkhawatirkan bahwa makanan atau masakan ini tidak disajikan secara umumnya atau takut tidak higienis dan lain sebagainya. Nah, di situ diperlukan juga penjelasan atau penegasan. Yang dihadirkan tadi dalam cerita adalah tokoh adatnya gitu kan ya. Mungkin karena kebetulan ada ikatan tertentu atau lewat mungkin datang tokoh adatnya dan menyampaikan pesannya gitu. Nah, dalam situasi tadi digambarkan peran lembaga adat dalam melakukan tindakan pengendalian sosial. Gitu ya. Dan yang terakhir, kesimpulan kita yang terakhir adalah lembaga agama. Oke, lembaga agama ini tadi diperankan oleh kelompok terakhir kebetulan ya. Ya, ada Ustadz Zaki yang menyampaikan tausiahnya terkait mengenai adab dalam berkesenian. Karena tadi kebetulan kelompok seni ya yang terlibat dalam melakukan video atau membuat video contoh dari penyimpangan dan pengendalian sosial tersebut. Nah, lembaga agama itu merupakan salah satu bentuk lembaga juga yang bertindak di masyarakat sebagai pengendali sosial. Dalam agama, dalam agama kita dikenalkan hukum, ya, dikenalkan hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum riba dan lain sebagainya. Sehingga melalui lembaga agama yang diperankan oleh salah satu tokoh agama di situ dalam cerita mengingatkan kembali kepada masyarakatnya bahwa ada anjuran dan ada larangan dalam agama. Diingatkan oleh tokoh agama untuk kembali ke jalan yang diridhoi, bukan jalan yang mungkin akan menyesatkan orang lain, gitu kan? Nah, disitulah peran lembaga agama yang dalam cerita diperankan oleh tokoh agama atau ulama di masyarakat untuk meluruskan masyarakat di sekitarnya yang terdapat melakukan tindakan penyimpangan atau berperilaku menyimpang. Nah, selain contoh dari cerita yang sudah teman-teman kalian buat tadi, tentunya di masyarakat juga kalian menemukan situasi-situasi yang serupa atau yang mendekati dari cerita yang sudah dibuat. Dan peran lembaga ini tentunya harus kalian sadari ada di lingkungan kita yang kemudian membantu agar terciptanya lingkungan yang kondusif, terhindar dari aktivitas menyimpang atau berperilaku menyimpang. Nah, disitulah ketika kita memahami bahwa adanya lembaga-lembaga pengendalian sosial, maka libatkanlah mereka dalam situasi yang tertentu jika memang cara kita secara individu tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung. Nah, libatkan mereka. Misalkan contohnya, ketika terdapat sebuah tindakan pencurian, barangkali kita yang lemah tidak dapat melakukan tindakan tegas gitu kan. Nah, dalam situasi tertentu kita mengenal orangnya. Udah, gimana caranya? Ya, buat laporan gitu kan. Buat laporan, usahakan ada bukti yang bisa kalian tunjukkan sehingga tidak menjadikan fitnah kepada orang lain gitu. Nah, seperti itu. Siapa kira-kira yang berperan dalam lembaga ini? Lembaga kepolisian gitu kan.
Jadi peran lembaga kepolisian dapat membantu kita dalam situasi yang tertentu dan lain sebagainya. Nah, intinya itu adalah lembaga-lembaga yang bisa kita pahami ketika kita membahas tentang video-video karya kalian tadi. Oke, sampai di situ kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas kesimpulannya ya? Oke, kalau gitu kita coba refleksi lagi bahwa selama kegiatan kita dari pertemuan minggu sebelumnya sampai sekarang kita sudah membuat aktivitas perencanaan, mulai dari perencanaan ya, saya ulang, mulai dari menyusun konsep sampai membuat perencanaan kegiatan atau jadwal kegiatan dan sampai membuat karya video hingga akhirnya mengumpulkan dan mempresentasikan. Menurut kalian bagaimana perasaan kalian selama mengerjakan proyek ini? Senang ya? Seru ya? Nah, kenapa seru? Karena di situ kalian dapat berekspresi secara luas. Kalian dapat memaksimalkan keterampilan kalian, mengasah keterampilan kalian, sehingga barangkali tanpa ada wahana seperti ini, kalian mungkin akan sulit kesempatan untuk mengekspresikan gitu ya. Dengan adanya kegiatan seperti ini adalah sesuatu yang bisa kita buat kegiatan menyenangkan, tapi kita dapat memetik pembelajarannya gitu ya. Kemudian apa kekurangan dan kelebihan dari proyek ini kira-kira? Apa yang menjadi kekurangannya? Atau kelebihannya? Waktu. Ada masalah dengan waktu. Oke. Yang lain? Apa? Waktu ya? Oke. Untuk membijaksanai mengenai waktu sebenarnya kita antisipasi kemarin dengan mengatur jadwal kan. Nah, jadi kalau kita bisa memaksimalkan waktu dan membuat skenario yang sudah matang, semestinya kita lebih bijaksana dalam memanfaatkan waktunya. Hanya saja barangkali yang menjadi kendala besar menurut Bapak itu adalah kalian bisa mengompakkan atau menentukan waktu yang sama. Karena dalam kerja kelompok pada umumnya kalian memiliki aktivitas masing-masing sebelumnya. Buat janji untuk melaksanakan kegiatan sama-sama itu menjadi kesulitan, pada umumnya seperti itu. Jadi kalaunya terkait waktu, ya selanjutnya jika memang ada kegiatan seperti ini, buat kesepakatan yang baik untuk melaksanakan agar penyelesaian bisa tepat waktu, gitu ya. Tapi dalam hari ini, alhamdulillah semuanya bisa menyelesaikan dengan waktu yang tepat. Oke, walaupun mungkin dikejar dengan target penyelesaian yang lebih cepat, gitu ya. Apa yang kalian peroleh dalam kegiatan proyek ini? Pengetahuan, cerita, apalagi pengalaman, gitu ya. Kalau Bapak boleh, di sini adalah pengalaman itu menjadikan sebuah motivasi kalian untuk belajar lebih banyak lagi. Barangkali dari aktivitas ini kalian sudah mulai tertarik dengan videografi atau dengan membuat cerita atau dengan berdrama. Nah, di sekolah kita kan punya nih ekstrakurikuler yang berkaitan dengan aktivitas tadi. Nah, barangkali di semester akan datang kalian bisa libatkan diri gitu, supaya kalian punya banyak pengalaman. Nah, seperti yang disampaikan oleh pembina upacara kemarin, bahwa tidak hanya cukup kalian untuk terjun ke jenjang selanjutnya hanya bermodalkan prestasi akademik saja, melainkan diimbangi dengan keterampilan yang kalian ikuti dari banyaknya kegiatan selama kalian di sekolah. Jadi untuk itu jangan sia-siakan ekstrakurikuler yang tersedia. Kan gratis, gak dibayar, gak harus bayar kan? Nah, hanya saja kalian harus meluangkan waktu untuk belajar gitu. Jadi dari pengalaman tersebut menambah keterampilan dan itu akan menambah penilaian ketika ingin masuk ke sekolah atau universitas favorit yang kalian harapkan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memanfaatkan waktunya dan belajar banyak di sekolah ini. Oke. Ya, kalau gitu sebelum kita tutup, Bapak punya evaluasi aktivitas kegiatan untuk penilaian individu dari materi yang sudah Bapak sajikan. Silahkan buka e-learningnya, sudah Bapak siapkan di sana.
Silahkan dijawab pertanyaan yang Bapak sediakan. Untuk menjawab, Bapak kasih kesempatan 5 menit. Postes Lembaga Pengendalian Sosial ya.
Sudah selesai semuanya? Masih ada yang belum? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya untuk materi pertemuan akan datang, kita akan lanjut ke pembahasan bentuk pengendalian sosial. Jadi dalam mengendalikan sosial itu bentuknya seperti apa saja, gitu ya? Ya, itu akan kita bahas nanti pada materi pertemuan akan datang. Dan sebelum itu, demikian apa yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, silakan tadi siapa? Isan ya yang pimpin doa. Silakan pimpin doa penutup untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Amin. Ya, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.